Esmeralda Chow, ini kalau ngomongin soal band sebelumnya Onyx Esports di game yang keempat, itu Esmeralda, Beatrix. Beatrixnya berarti kelepas. Apakah Beatrixnya akan diambil oleh cewek? Menarik sekali dari pik-pikannya. Mars mengubah di fase band yang kelima. Padahal kalau misalkan kita ngomongin soal Popol Kupa juga masih terbuka. Popol juga boleh. Karena Ceciliannya juga untuk saat ini udah bisa diamankan. Tapi malah menurut aku jangan amankan Popolnya. Selenanya aja. Jadi nanti di band. masih Your Popol. team Popol. is Karena gini, ini Beatrix bisa diambil sekarang. Popol sih gua. Tapi Popol di Enggak, band. bukan. Iya, kalau nggak di band tuh diambil. Karena masih bisa diadu, Popol, Beatrix. Kayak gitu kalau aku mikirnya. Karena di sini bisa langsung menuju kepada Beatrix. Dan bahkan gak cuma Beatrix. Apa tuh? Siapapun yang jadi Raja Galaksi hari ini. Iya. Ah, kamu bawa-bawa sih. Ya. Ditutup kan. Padahal yang kirinya bisa dibacain tuh tadi. Iya, baru mau baca yang kiri, baru yang kanan. Nah, Paru-paru emang. Yang kanan jangan ditunjukin lagi. Nanti nggak disorot loh. Hmm. Ini soalnya bapak prosedur kita tuh To me, Your fun is team all that is matters. strik ayam kalau nggak strik sapi. Itu stick. Oh, salah. Oke, udah ada 1-1. Diamankan lagi. Lagi. Tapi ingat, Bloody Hand tidak bisa dilepaskan oleh Karena efek Deadlock suppress Salvo. ya. Suppress. Aduh, terima kasih suppressnya. Surprise. Sorry. Apakah akan ada surprise pick lagi di sini karena Chow-nya udah nggak ada. Hero jump in jadi terbatas, Esmeralda nggak ada, Chow nggak ada. Apalagi yang bisa jump in? Tamus. Dairat. Amus. Hah? Dairat. Dairat. Lawan Masya. Lawan Masya. Are you sure? Enggak sih. Apa? No. Lawan Masya. Dairot. Jangan bro. Jangan. Habis Dairotnya. Begin. Makanya. Dan karena Your basic team attack is Dairot itu kan taken. yang ngancurin kan. No, Brody. Brody. Bisa dibilang ini adalah 80% hero yang sama yang digunakan di game yang keempat oleh Kecuali Araki Chow. Hoshi. Kecuali Chow yang di ban dan untuk saat ini Ruby yang akan mengisi. Hampir 100% dari pemilihan hero teman Araki Hoshi, tapi itu sekarang Valir menjadi pilihan utama bagi teman-teman dari Onyx Esports. Yap. Wow. Valir akan menutup siapapun yang ada di garis depan. Oke. Valir akan memukul mundur dengan sharing torrent enemy dari seorang Valir untuk tidak ada yang Wah. mendekati tim Onyx Esports. Tapi ngelihat draftnya kayak gini ya, Onyx Esports punya potensi bagus banget di early game mereka. Mereka pegang kendali di 5 menit awal, bahkan sampai dengan 12 menit awal. Mengingat Araki Hoshi harus memainkan momen. Karena ada beberapa hero yang tidak bisa dihit dengan menggunakan satu Iron Hook. Yang pertama Masya, kalau immune. Dan di posisi yang tepat. Yang kedua, kalau seandainya 1-1 menggunakan Idols of Flower. Yang ketiga, Valir menggunakan Vengeance Flame. Nggak cuma itu, bayangkan kalau Ceciliannya Purify. Yang bisa ditarik hanya Baxia. Kalau nggak Baxia, ya kenangan. Waduh, kenapa lu tarik lagi? Iya, buat apa Kadang ada tarik yang balik? belum move on, bilangnya sih udah. Tapi kalau kali ini kita bakal lihat, saksikan. Lihat apa saksikan? Lihat, saksikan, dengarkan. Dan menjadi saksi di game penentuan game yang sangat mahal untuk tim Araki Hoshi dan juga Onyx Esports. Karena kalau Onyx Esports berhasil mendapatkan game kali ini, masih ada game selanjutnya. Tapi kalau Araki Hoshi yang mendapatkan game ini tandanya sang juara bertahan harus bertekuk lutut dengan Raja Galaksi di season yang ke-9. Dan Araki Hoshi. berarti revenge atau balas dendamnya berhasil. Berhasil. Di bracket yang sama. Dengan di cerita match yang berbeda. sama. Iya, dengan Grand cerita yang berbeda, final. itu dia. Dengan cerita yang berbeda. Oke. Sementara itu kali ini Keyboy-nya udah mulai maju ke bagian depan tadi di mana terlihat ada Sans pula melakukan sebuah farmingan terhadap satu Little Wanderer, ada Iron Hook tapi belum mengenai ke arah sasarannya. Valir bermain agresif tentunya, ditambah dengan Sans yang kali ini masih juga gak ke arah jungle-nya. Tapi kalau ngomongin soal early game memang kayak yang aku bilang tadi kan, ini untuk 5 menit awal bakal dikendalikan banget sama Onyx Esports, apalagi Albertnya. Ketahan di level yang ketiga, ini bakal jadi malapetaka. Kalau seandainya setup turtle, dia pun masih ketahan di level yang ketiga. Yap, dan Finn pun jalannya agak sedikit tersendat-sendat. Selain dari lumpur rawa yang ada di Land of Dawn, ada burst fireball yang terus masuk ke arah tubuhnya. Selagi tidak ada satu pergerakan minion, itu akan makin enak lagi burst fireballnya ya. Kayaknya nggak cuma itu nggak sih? Apalagi dengan tambahan dari pasifnya Franco yang dia tidak boleh terkena dari efek hit. Dan untuk sekarang mau nggak mau dia harus menghindari yang namanya efek. Bisa kita tambahkan poking damage yang dilakukan sama seorang Keyboy. Menarik kali ini. Melihat dominasi laning dari seorang cewek atau seorang Skylar di early game cukup membuat cewek
bisa bernapas lega untuk kali ini. Karena lihat, mereka dari tim Onyx Esports mensibukkan Arkeosi di arah Turtle supaya tidak ada yang bisa melakukan ganking ke arah gold lane. Biar one by one situation karena akan ada perebutan Turtle untuk posisi kali ini. Oke, masih sama-sama level 3 dari God Laner-nya. Sementara itu R7 sekarang udah menyentuh di angka level 4. Suns-nya udah mulai mendekat ke area dari Turtle. Turtle masih belum bergerak, ditarik dengan Iron Hook. Belum ada Bloodhound, tapi Turtle-nya again and again menjadi milik dari RRQ lewat apa yang begitu baik. Retribution yang ditarik dengan Defender pula. Suns-nya berada di bagian belakang, tapi sebuah break impact-nya belum bisa memberikan sebuah damage begitu mematikan hingga mendapatkan player RRQ. Tapi satu player First Onyx blood. langsung hilang. First blood, Boots korbannya. First Blood diamankan oleh seorang RRQ Hoshi yang dimana Boots kali ini dia agak sedikit lupa mungkin ya. Belum memiliki health bar yang cukup tinggi dan untuk emblemnya Profesor. Penetration, Clay, Skylar bener-bener mainin ke arah damage deal dan bahkan sama dengan Rian. Bedanya di sini yang dimainkan untuk penetration fisikalnya adalah Boots dan hampir saja barusan ada Iron Hook yang connect. Namun masih belum ada korban jiwa. Keyboy, Dragon Hybrid. Di sisi lain kalau misalkan melihat dari Finn-nya dia masih tetap bermain dengan hybrid penetration. Jadi dia nggak bakal meninggalkan untuk dari segi dealing damage, tapi Suns juga masih dengan poin untuk cooldown reduction-nya 1 aja. Jangan terlalu banyak ditambah dengan Albert yang 3 poin berarti 29 detik untuk retribution-nya. Alright, dan bakal kita bilang dari seorang Keyboy pun dia akan tetap menjaga posisinya dengan moving speed yang dia miliki. Cuma satu hal, kalau dia tertangkapnya sama posisi dari seorang Skylar dengan stack 4 dan Throne of Memory, itu kasusnya bakal beda Profesor kami. Di sisi lain lihat, Burst Fireball dikeluarkan, Skylar bakal coba dibalaskan dan flicker ke arah belakang. Sakaratul Maut, Skylar bahkan harus menggunakan source skill-nya. Finn kembali kejar habis-habisan, tapi Clay coba mempertahankan Albert, melakukan coverisasi. Clay masih ada sprint. Source skill yang banyak dikeluarkan oleh tim RRQ. Mereka ditabrak game seperti kata Profesor KB, 5 menit pertama Onyx Esports mengungguli dari segi team fight. Waduh, ini dia satu weakness poinnya udah terbuka. Ada lagi pergerakan di mana dia mengeluarkan Bloodhound-nya berusaha untuk aksi terakhir tapi tidak sempat karena Franco-nya berhasil diambil duluan. Udah gak ada flicker lagi, udah gak ada lagi harapan untuk dia kabur. Mau gak mau ikhlas saja. Dan keluarkan semua tenaga yang dia miliki saat ini ya Bloody Hand. Tapi kita lihat, di arah bottom lane. Pemain dari tim Onyx Esports, mereka lihat melakukan dominasi yang cukup tinggi di arah gold lane. Keyboy, flicker telah digunakan, gak boleh pulang, mau jadi kalian dapatkan, bakal coba ditumpangin begitu saja. Ternyata platingan di arah bottom lane ditukar dengan seorang Keyboy. Dan juga Turtle itu gak worth it. Karena udah gak ada Vengeance Flame lagi dan bahkan flickernya juga udah digunakan sama Keyboy. Apalagi untuk sekarang. Suns dalam keadaan Baxia Shield Unity tentu fokusnya bakal terbagi-bagi. Cewek juga dalam ancaman. Oke, Downy Light-nya berhasil memberikan damage yang cukup ke arah dari tubuh Wanwan. Wanwan pun sepertinya sejauh ini masih selamat dengan item-item yang udah ada. Oke, lihat harapan Memory. One last hit. Enggak mati. Di arah bottom lane masih cewek bertahan Pak Bulog. Oke, ceweknya berada di bagian bawah. Tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi nih, Prof. Iya, Demon Hunter Sword akan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau menuju kepada Wind of Nature terlebih dahulu. Di kondisi dimana Skylar-nya akan menuju pada Blade of Despair, tapi sebenarnya belum ada sebuah setup initiation. Karena untuk sekarang Skylar yang dalam ancaman. Oke, Skylar-nya akankah berhasil didapatkan dan benar aja berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi satu God Liner utama yang dimiliki oleh RRQ pun sudah menghilang dan Wanwan sudah hadir di area tersebut dan kemungkinan mereka akan bisa mendapatkan satu altar turret berada di area bawah. Kecuali mereka akan melepaskan satu area ini. Kalkulasi Suns. flickernya ya tadi. Oh, mancing aja keributan dikit. Coba untuk ngagetin Clay dikit. Tapi ternyata nggak mau dikomi. Nggak mau dikomit. Nggak mau dikomit. Hanya membuat sebuah barikade agar Wanwannya bisa fokus untuk bisa menghancurkan satu altar turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Alright, kali ini lihat dan saksikan. Waduh. Tarikan dari Feyen. Finn ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Masih coba berkutat dengan seorang Finn. Ini dari tim Onyx Esports. Mereka udah mendapatkan keunggulan walaupun tidak terlalu banyak. Tapi turretnya cukup mahal berhasil diamankan. Albert masih coba untuk mengejar dari segi gold dan 2 level di atas Suns. 2 level di atas Suns Pak Pulung. Yap, 2 level di atasan lagi dan lagi. Tadi di game sebelumnya Albert pun memimpin dari sisi level, selalu memenangkan dari sisi adu retributionnya. Inilah yang terus-terusan terjadi. Mereka agak sulit untuk melakukan di area peperangan untuk mendapatkan objektif Albert secara lagi. langsung. Tapi ternyata Dapet untuk kali ini purple buff-nya. Karena level lagi. Perbandingan level cukup jauh, lihat. R7 mencoba untuk bertahan, I'm offended flicker, tapi saya ditolak dan burst fireball. Keyboy membuat R7 terpanggang di atas top lane. Membuat dia coba untuk bertahan R7 satu-satunya orang yang bakal coba di-follow oleh seorang Clay. Tertutup, masih coba untuk bertahan. Satu weakness point dan crossbow of death. Cewek terbang.
Infinite and Beyond kali ini dari seorang cewek yang masih bisa mendapatkan 1 poin. Yap, memaksakan tadi dengan adanya Inspire yang langsung digunakan untuk bisa mengejar lagi weakness point di bagian belakang tubuh dari R7 dan berhasil. Ada lagi sebuah konsel, namun ketahuan ditembak Downing Wall-nya. Sementara untuk Skylar dengan 1 ton 4 memori langsung menembak punggung dari Valin. Albert, what are you doing? Cewek dan bahkan ternyata belum ada crossbow. Albert berhasil mendapatkan 1 tapi lihat Sengin Cloud dan PSIP membuat Albert terperangkap Thunderclap. Tertepuk tangan Albert kali ini harus take down di arah top lane. Yap, dan Sans memiliki kesempatan untuk bisa mengejar sedikit ketertinggalan dari levelnya. Dimana untuk sekarang Albert level 11, tapi Sans masih level 9. Ada 2 perbedaan yang cukup signifikan. Dimana untuk kali ini menabrakkan dirinya pula ke arah Skylar. Berhasil mundur ke bagian belakang, Bloodhunt-nya pula. Namun untuk kali udah ada lagi pergerakan dari Mystic Veil. Again and again, terpancing dan hilang. Itu bukan masalah terpancing. Symphony of skill-nya Bloody Hand, Immobilize, Stun, dan terakhir Ton 4 Memory. Mau kabur kemana, Pak? Dan ditambah dengan Finn-nya udah jadi Radiant Armor. Jadi dia bakal lebih kuat lagi ketika ngebadanin dari Keyboy. Dan damage-nya bisa kita bilang. Tadi terlihat banget 1 magical damage aja. Ketika stack-nya udah 6. Dan Keyboy mau gak mau harus lebih sabar. Targeting-nya harus lebih on point. Jangan sampai ke arah Finn. Karena Finn udah kuat banget dan kebal terhadap api. Jadi saya bilang fireproof dia. Oke. Athena Shield bahkan di sini Keyboy. Menarik untuk menghindari damage dari Clay. Tapi ingat sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar. Dan Skylarnya sudah selesai dengan 1 Blade of Despair menuju kepada Immortal. Mungkin di secondary itemnya dia. Tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika big fight di menit-menit Lord muncul. Apalagi 20 detik lagi. Lord pertama mungkin akan up. Dan kali ini Suns-nya under banget dari level. Yep. Berbeda 2 level walaupun udah mengamankan Guardian Helmet. Tapi sepertinya belum cukup. Karena perbandingannya Albert udah punya Athena Shield untuk saat ini. Athena Shield bakal lebih membuat Albert bertahan. Lah loh. Dan tandanya kali ini Drian butuh defense Clive. Tembakan R7 di bottom lane. Mau coba untuk mundur saja. Melihat boost. Dan bahkan tersangkanya Clay tertangkap. Sprint. Lari ada Keyboy. Dan membuat seorang Albert menggocek burst fireball-nya. Di sisi lain Skylar berhasil mendapatkan turret terpenting untuk Onyx Esports. Karena mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Drian Professor dan juga Papulung. Mid lane-nya pecah. Mancing mania mantap. Skylar di sana. Belum didapatkan Sangin Cloud dan bahkan 1 buat tanaman memori. Gak berhasil bisa menumbangkan seorang Sun. Benar-benar masih kuat, masih bertahan di arah depan. Yap, Mungkin belum beda ya? ada yang tumbang. Kalau ada Malefic mungkin beda kali ya. Beda. Ada Malefic. DHS apa lagi? DHS apa lagi? Damage tambahannya Babulung yang mungkin masih belum bisa diamankan tapi untuk saat ini. Yap. Apakah penarikan terhadap Suns ini adalah target yang cukup worth it? Karena menurut aku mendingan nunggu momentum aja. Ya, level 10 lawan level 13. Apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap 1 Lord ini loh? Retribution Retribution akan kalah 13. jauh banget poinnya. 11. 13 berbanding 11. Oke, tapi ternyata seperti biasa, tarik ulur. Bukan hanya perasaan, tapi Lord juga terkena tarik ulur. Di sisi lain, pemain tim Onyx Esports, mereka seperti tidak akan melepaskan Lord kali ini dengan sia-sia apapun. Oke, sementara itu untuk Albertnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan Karelo tersebut. Tapi ternyata Lordnya ke-reset. Ada pergerakan pula dari pemain-pemain Onyx. Downing right now langsung aja memberikan sebuah damage ke bagian depan. Namun untuk kali ini ada Mancing mania! ke arah Valirnya. Valir pun down. Ada 1 player dari Onyx Esports langsung hilang. 4 melawan 5. Lihat mancing mania mantap lagi dan lagi fit. Berhasil di tengah kegaduhan, di tengah keramaian dia bisa mencuri hati dari seorang Keyboy. Tertangkap walaupun flicker tak keluar tapi damage-nya semuanya sudah masuk. Terkalkulasi dengan tepat, bahkan R7 gak mau ngelepasin boost begitu aja dengan darah dikali 2. Tidak mungkin bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Yap. Ini akan semakin sulit lagi, akan semakin jauh dari kata mudah lagi untuk Onyx Esports. Dan diharapkan Onyx Esports harus bertambah kuat agar bisa memberikan perlawanan untuk RRQ apabila mereka ingin menyamakan kedudukan. Oh, dia hampir dikit. Masuk dikit. Gak bisa. Serius Pasti itu dikit. masalahnya itu Guardiannya 2 loh. Iya. Ada Ruby-nya R7, Yap. ada Franco-nya Finn. Yap. Dan bahkan kalau misalkan Suns-nya mau jump in walaupun dia menggunakan Demon Slayer. Ini masalahnya level nih. Mau pilih yang mana? Tinggal pilih aja. 3 level perbedaannya. Iya. 3 level ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang RRQOC. 3000 gold telah terlihat gap yang cukup nyata. Wow. Di menit yang ke-11, Athena Shield akhirnya didapatkan oleh seorang cewek. Respect terhadap seorang Albert dan juga Clay. Bahkan di sisi lain, dengan adanya Athena Shield, tandanya dari Skylar punya celah Profesor KB dan juga Papul. Yap.
Sejauh ini belum ada pergerakan lagi dari Onyx Esports karena mereka pun terkurung di area dalam pertahanan yang mereka punya. Belum bisa keluar terlalu jauh karena pastinya udah dijaga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ingat, udah menit ke-12 kali ini. Setelah ini Lordnya bakal sudah di-enhance. Darah top lane sana, Finn mengeker, berhasil di-jiggle. Tapi Skylar ditabrak begitu saja. Bakal coba dibalaskan keadaannya, tapi di sisi lainnya Sans udah harus respect damage torpat memori dari seorang Skylar tanpa ada follow up damage. Bakal coba di-follow begitu saja. Daunting Light dikeluarkan, Keyboy dan dia mantap. Berhasil mendapatkan boost, no follow up damage dan burst fireball. Lihat, Atit Brody terpanggang R7 di arah jungle. Dan Keyboy-nya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur, memperlambat pergerakan pemain RRQ Hoshi. Namun mereka sudah terlanjur Masih untuk mau, menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih maukah mereka invasi di arah bottom lane? Karena cuma satu saja super minion mereka dan bakal satu buat tarikan. Finn, ini suara rantainya ngeri banget. Dan bakal Sans, what are you doing? Terlalu dive dalam dan bakal Skala di sana terjepit. Tadi tarik dikeluarkan flicker dari Finn, ternyata kepentok ke benjol. Nggak ada yang lihat benjol Ikis ya. Oke. Bootsnya lari langsung aja. Thunder Clap-nya mengarah ke arah Clay. Tapi Clay-nya sejauh ini masih bisa selamat karena udah langsung diselamatkan oleh rekan-rekan yang bisa mencoba untuk langsung flanking Nojo menabrakkan diri ke arah dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Hanya saja untuk kali ini ditahan lagi. Backup-nya begitu indahnya dilakukan oleh pemain RRQ Hoshi. Dan sekarang mereka dipukul mundur di mana 5 playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh, nggak memiliki darah yang sangat-sangat mumpuni untuk melakukan team fight melawan RRQ Hoshi. Ini bukan Guardian Angels, Guardian Kings from RRQ Hoshi. Clay still survive, ditutup semua jalannya. Mau dari kiri, depan, kanan, belakang, semuanya nggak ada jalan. Dan Clay berhasil selamat, tidak terpick off, tidak ada satupun yang hilang dari tim RRQ Hoshi. Bukan Guardian Angels, Profesor. Guardian King namanya nih. Balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana mengcovernya bener-bener indah banget. Dan bahkan R7 nggak mau mundur kalau misalkan bener-bener RRQ Hoshi masih dalam ancaman. Dan bahkan lihat di sini, damage field by Axe-nya juga Skylar benar-benar sudah mengunggulinya. Clay dari tadi di lini belakang walaupun ditargeting, tapi Bloody Hand-nya Finn selalu menuju pada Boots. Dan walaupun begitu Skylar dengan damage field yang begitu tinggi dan bahkan gold leading-nya 9.700. Dia tentunya sangat amat kaya di sini dengan item yang sudah jadi terlebih dahulu. Right, dan bukan hanya itu aja, Lord kali ini masih di Kating. Alpha tempat sana, Macima dia mantap. Sezelet down, dan bahkan Lord kali akan ke kontes dan retribusi di tangan dari seorang Alpha. Oh my lagi, God. Cross ball take keluar, tapi ternyata masih bisa bertahan. Alpha di depan sana mencoba untuk bertahan, masih ada satu buah Immortality. Cewek down, ini bencana. Saat bakal coba ditangkap, saat pun hilang, dan bahkan tersisa 2 player saja. Mantap. Oh my God, tukang somai ke timur God. Oh my God. Ini bencana. Rian, mereka harus bisa bertahan. Masih ada Boss. Akankah RRQ Hoshi menutup permainan ini dengan Wasp Rifle? Boss terlihat dengan cukup jelas. Bakal coba untuk dilampatkan. Clay-nya masih bertahan dan Iron Hook. Kali ini belum ada. Masih Bloody Hand. R7. Dan I'm Rian. One last hit. Down. Oh my God. Dan distance. RRQ Hoshi akankah mendapatkan juara? Dan ini dia. Juara MPLA ini season 9. RRQ Hoshi. The King is back. RRQ Hoshi pemenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC tapi menjadi pemenang dari MPL Indonesia season ke-9. Sang Raja kembali mengambil tatanya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Again and again, RRQ Hoshi gelar keempat mereka. Raja Galaksi season yang ke-9. Bahkan bisa dibilang ini adalah sebuah pencapaian bagi Skylar. Karena balik lagi, Albert sekarang gak sendirian, Ranger Mas. Deden, Skylar, dan bahkan ini bisa dibilang R7 serta Finn yang sudah senior pun tetap menemani mereka. Lihat. Wow, ekspresi kebahagiaan, ekspresi kemenangan, semuanya kita lihat dari wajah-wajah RRQ Hoshi, baik sang player ataupun dari para supporter. Unexpected moment, satu persatu down, dapetin Lord, tercuri, dan bahkan
Iron Hook lagi-lagi. Finn Finn. berhasil membuat RRQ Hoshi memiliki kesempatan